masalah COVID yang sudah beredar selama ini. Kita mengapresiasi keluhan-keluhan itu yang masuk ke anggota-anggota DPR masing-masing dapil. Namun komunikasi kita dengan pemerintah kota kan buntu, tidak bisa jalan. Maka hari ini kami sepakat membentuk lapor dewan atau semacam hotline lapor dewan. Ya gini ya, lapor dewan. Ya. Judulnya lapor dewan. Itu Ya, warga bisa menyampaikan baik secara fisik datang ke sini maupun bisa lewat WA, bisa lewat IG, lewat Facebook dan website lain-lain bisa kita siapkan semua, sehingga tidak ada kendala bagi warga yang cukup punya WA, ya WA saja dari rumahnya bisa mengirim pengaduan. Pengaduan ini bisa menyangkut penyakit corona, bisa juga menyangkut dampak dari corona, yaitu masalah ekonomi dan lain-lain, juga menyangkut pelayanan pemerintah kota yang dirasakan tidak adil atau seperti selama ini. Kami mohon masyarakat untuk segera memberikan masukan, lapor kepada kami jika ada masalah-masalah. Sebab peristiwa terakhir kemarin yaitu adanya pembagian beras yang berlogo istana, ternyata ada juga warga yang tidak mendapat, karena memang Pak Jokowi memberi 10.000 untuk Surabaya, warga Surabaya cukup banyak. Tapi masalahnya distribusinya, di mana ada RW yang sudah diberitahu akan dapat, tapi faktanya tidak jadi dapat. Nol. RW ini kan susah, sudah terlanjur mengumumkan ke warga. Suasana perut sedang lapar, warga merasa dibohongi lewat RW. Akhirnya RW ini setengah mati untuk bisa membuat solusi. Itu maka kami berencana membuat lapor dewan itu. Ya. Semoga nanti warga bisa melaporkan ke sini. Solusinya kita akan cari dan akan kita sampaikan ke pemerintah kota. Jika memang pemerintah kota buntu, kita akan cari solusi yang lain. Kita mempercayakan kepada Pak Mahmud untuk menjadi koordinator lapor dewan. Kenapa? Karena beliau ini mantan ketua DPRD yang tentunya bisa memahami mekanisme dan aturan-aturan serta ruh komisi-komisi yang ada di gedung DPRD. Untuk anggota dari lapor dewan itu kira-kira semua fraksi atau? Untuk anggota sementara ini kita masih ada 9 orang. Mudah-mudahan angka 9 ini adalah angka yang barokah bagi kami. Angka 9 ini angka yang sempurna dan menyusul lagi teman-teman yang lainnya. Dan memang ada, ini tidak ngomong fraksi, tapi kita ngomong personal dan perwakilan dari komisi-komisi. Sehingga nanti kita lebih tanggap ketika ini menyangkut komisi di luar komisi A, ini bisa segera dilakukan tindakan di tiap-tiap komisi masing-masing. Sejauh mana efisiensi lapor dewan itu ke depan? Sejauh mana efisiensinya lapor dewan itu ke depannya seperti apa? Maksudnya efektivitasnya. Ya, jadi kita akan betul-betul menjadi jembatan masyarakat, di mana mereka mengeluh akan disampaikan ke DPRD lewat lapor dewan. Kita akan cari solusi. Jika tidak ada kegiatan seperti ini, maka DPRD ini cenderung tidak ada gunanya untuk warga, khususnya dalam kasus COVID. Karena pemerintah kotanya buntu. Kalau andai kata nanti warga lapor ke dewan, terus dewan merespon, nah setelah itu kan dikoordinasikan ke Pemkot. Andai kan itu tidak direspon dengan baik, apa yang akan dilakukan? Ya, kita sudah antisipasi
akan berusaha nyari solusi. Misalnya Kita ada akses khusus ke pemerintah kota. Kalau tidak ya kita cari yang lain. Yang penting warga ini tidak boleh sampai kelaparan, tidak boleh ada masalah ekonomi, di mana sebenarnya adalah tugas pemerintah itu diantaranya adalah mensejahterakan rakyatnya, Ya, bukan menyengsarakan ya. apa ini sudah mendapatkan respon dari Ketua DPRD atau seperti apa? Tadi jam 1 ada rapat di ruang paripurna. Komisi A bersama ketua dan pimpinan lainnya 4 orang. Sekilas masalah pengaduan ini atau lapor dewan ini sudah saya sampaikan. Ya. Sifatnya hanya pemberitahuan saja, karena kita akan bekerja sendiri, tidak pakai APBD, tidak pakai apa-apa. Jika ini menimbulkan biaya, maka kami yang mengeluarkan pribadi. terus kemudian Tapi mekanisme kan- laporan dewan itu nanti seperti apa? Nggak, Apakah nanti Rencana kan nanti ada satgas juga yang akan dibentuk oleh DPRD Kota Surabaya. Seperti apa Cak nanti kerja? Kita tidak ada hubungan sama Satgas dan tidak ada Satgas di DPRD. Kita lapor dewan saja. Jadi semangatnya lapor dewan ini adalah kita lebih mengoptimalkan fungsi lembaga DPRD sebagai jembatan rakyat kepada pemerintah. Itu aja target kita, hanya untuk mengoptimalkan pelayanan kita sebagai wakil rakyat. Mekanisme nanti kayak seperti apa? Apakah nanti maka masyarakat ini akan datang ke kantor dewan atau melalui website seperti itu? Ya, jadi kita sudah siapkan website, kita sudah siapkan websitenya, medsosnya, kita akan buka medsos. Per hari ini medsos kita akan kita gelar, ada nomor WA-nya. Jika masyarakat tidak berkenan hadir di kita, bisa melalui medsos, bisa bersurat. Intinya kita akan buka pos mulai hari ini di masing-masing ruang pribadi kita, akan kita taruh orang untuk menerima laporan. Bu, Pak, apa sih sebenarnya yang membuat inisiatif Dewan ini membuat lapor Dewan? Apakah sejauh ini banyak keluhan yang belum tersampaikan atau? Jadi kami menanggapi bahwa karena surat-surat fraksi yang 5 fraksi yang ditujukan kepada Ketua DPRD ini masih harus melalui mekanisme Banmus untuk membentuk pansus, itu belum ada progres yang cepat, sedangkan masyarakat ini menunggu gerak kita yang konkret. Kalau kemarin kita waktu pileg kita mungut suaranya mereka, sudah saatnya kita bersuara untuk mereka. Target kita hanya itu. Ini berarti ada kaitannya dengan pansus kemarin yang sudah Nggak ada. Artinya mungkin ini semacam ini ya, semacam apa namanya, upaya semacam pengganti pansus gitu ya. Bukan. Jadi Beda. ini tidak ada hubungannya sama pansus. Pansus, rencana pembentukan pansus sampai tadi siang masih dibahas, belum selesai. Tadi kita rapat sama pimpinan, itu diantaranya kita minta sesuai prosedur agar itu dibahas. Tapi itu urusan pansus. Pansus itu dibentuk, ini tetap terbentuk. Tetap jalan. Pansus tidak ada, kita tetap jalan. Tidak ada hubungannya. Anggotanya dari Komisi A semua atau Enggak, beda. lintas ya? Kita lintas komisi yang mau saja. Bisa disebutkan Pak, siapa saja Pak yang turut ini? 9. Dan nanti kalau sudah ada orangnya, baru nanti kita. Tapi ngomong-ngomong sudah ada sekitar 9 orang. Itu dulu 9 aja namanya. Artinya ini hanya inisiasi dari pribadi anggota dewan ya? Ya, tapi kita inisiasi anggota dewan ini kita sampaikan ke beberapa teman, ternyata ada yang respon yang sama. Oke, itu kita ajak gabung. Cuma sekarang tidak bisa hadir, kami nggak berani Menyebut nama. menyebut. Nanti bisa disebut. Kalau dihitung dari partai apa saja yang sudah bergabung ke lapor dewan ini? Sekali lagi kita adalah personal pribadi kita. Inisiasi pribadi kita ini adalah bentuk panggilan hati nurani masing-masing anggota. Pak Jadi Mahmud, tidak melihat partai, ya. Partai apa saja asal mau boleh. Semua partai boleh asal mau. Kita tidak ada harus partai ini nggak ada, karena kita ini niat utamanya adalah menyembatani warga yang selama ini kena masalah COVID. Baik penyakitnya maupun dampak ekonominya maupun dampak luasnya macam-macam. Termasuk kita ada masukan-masukan dari PNS-nya, dari warga yang
memang pegawai negeri di Pemkot itu maupun yang ada di kelurahan, kecamatan dan lain-lain itu sudah ngasih masukan kita. Ya. Tapi kenapa Ya. ya? Kok nggak melibatkan semua anggota dewan? Nggak sepertinya ini loh, seperti ini membuat badan sendiri gitu loh dalam. Beda, bukan. Kita tidak membuat semacam pansus atau apa istilahnya, karena ini nggak perlu itu. Ini adalah niatnya niat sosial. Kita dananya dana sendiri, tidak perlu pakai APBD. Kalau pansus itu pakai APBD, pakai paripurna dan lain-lain, ini nggak ada pakai gitu. Berarti ini bukan institusi Cak ya, atau bukan instansi ya. Ini pribadi anggota dewan. Tapi namanya kok laporan dewan Cak? Kok tidak laporan legislatif aja? Nah, kita laporan dewan itu karena kita tempatnya di sini. Lapor dewan. Iya, bukan lapor legislatif. Kan pribadi gitu. Yang lapor Ya. apa nantinya dari hasil laporan masyarakat yang sudah diterima oleh lapor dewan itu akan dikoordinasikan dengan Karena tidak menyangkut institusi. dewan. Ya, Kita lapor dewan kan membawa. kita lihat topiknya dulu. Kalau misalnya laporan itu menyangkut dengan lembaga DPR dan ketua dewan perlu diajak bicara, kita sampaikan. Kalau tidak menyangkut Pemkot ya kita sampaikan Pemkot. Kalau itu menyangkut anggota dewan ya kita sampaikan ini. Kita buat mudah karena warga ini kan tidak boleh repot. Makanya akses itu ada macam-macam, FB, IG, website, Twitter, dan fisik bisa ke sini juga. Semua media sosial ya. Pak ya, Mahmud, plus fisik. ini kan tadi sampai menyebutkan bahwa akan menjadi jembatan untuk Pemkot. Sementara sejauh ini kita ketahui, mohon maaf ya, untuk respon Pemkot sendiri sedikit slow respon ya Pak ya. Kita ngomong soal dampak ekonomi Pak. Nah ini nantinya apakah ketika ada keluhan, ketika menunggu Pemkot yang tak cak-cak, apakah nanti ada anggaran pribadi yang nantinya untuk ikut membantu ini Pak Mahmud? Ya, kita memang sampaikan itu ke Pemkot. Jika memang Pemkot tidak respon, maka kita juga akan mencarikan solusi. Tergantung masalahnya dulu seperti apa. Ini kita tidak pakai APBD sekali lagi. Semua yang menimbulkan biaya kita tanggung sendiri. Ya. Saya kasih ilustrasi seperti tadi. Ini belum apa-apa. Untuk 10.000 yang dari Pak Jokowi itu amburadul di lapangan. Niat baik Pak Jokowi akhirnya dapat tanggapan seperti itu karena sistem distribusinya. Nah, maka untuk nanti ada 250 orang yang sama atau orang MBR yang akan mendapat sembako. Bayangkan sebanyak itu 250 ribuan orang ini, apakah tidak kacau? Kita akan ngasih masukan. Keluhan itu akan kita sampaikan ke Pemkot untuk disempurnakan kalau memang itu mau disempurnakan. Sehingga fungsi DPR ini ada gunanya. Kalau selama ini rapat-rapat, ya nggak apa-apa, rapat-rapat sendiri, rapat komisi sendiri, tapi kita punya akses langsung di masyarakat. Cak, 9 anggota ini yang setuju pansus, yang mendorong pansus kapan hari itu? Oh lain, beda sama sekali. Nggak ada sangkut pautnya dengan pansus Nggak ya? ada, ini nggak ada hubungannya sama pansus. Ya Pak Mahfud, Ya. Pak Ketua, berarti seperti yang disebutkan dari awal bahwa terbentuknya lapor dewan itu karena buntunya komunikasi antara dewan dengan Pemkot gitu ya. Terbentuknya lapor dewan ini karena adanya kegelisahan tingkat tinggi di antara anggota-anggota ini terhadap masalah COVID di lapangan. Itu intinya. Lalu kita jabarkan apa saja yang masuk, seperti ini. Kita sampaikan ke Pemkot. Itu. Jadi di antara kita ini melihat masyarakat sangat susah. Ada yang bersamakan, ada yang dikeluarkan dari kos-kosan, ada yang tidur di masjid dan dikeluarkan dari kos-kosan, tidak kerja sama sekali dan lain-lain. Maka kita punya kegelisahan yang tinggi bentuk ini. Supaya nanti masalah warga itu bisa dibantu, kita kalau kita sudah tidak bisa kita sampaikan ke pemerintah kota. Pemerintah kota tidak mau ya nggak masalah, kita akan cari solusi. Selama ini bagaimana responnya pemerintah kota terhadap? Selama ini belum ada respon karena ini baru lahir. Baru lahir. Enggak, serta komunikasi selama ini antara Ya. anggota dewan. Kalau selama ini komisi ya beda dengan lapor dewan. Komisi dengan pemerintah kota setiap kali rapat itu ya mintanya telekonferensi. Kita minta info data seperti ini ya agak memang lambat responnya. Pak, Tapi itu kan minta data, tidak minta dana kita ini. Pak. Data aja setengah mati. dampak ini kan tidak hanya di apa ya,
Nggak berdampak hanya untuk masyarakat Surabaya. Masyarakat yang luar Surabaya yang di sini kan juga terdampak. Untuk pengaduannya seperti apa nanti, Pak? Ya, kita tidak ada masalah. Misalnya ya, itu juga ada kasus orang misalnya Bojonegoro, dia kerja di Margomulyo, terus dia di PHK. Akhirnya dia mau pulang ke desanya, tidak boleh sama pemerintah kota. Dia harus menetap di sini sementara dia tidak kerja di sini. Di sini cuma kos, nggak bisa bayar kos, pulang nggak boleh. Di sini juga nggak bisa bayar. Kan akhirnya jadi beban kota, beban pemerintah kota. Nah, ini yang tidak diketahui oleh pemerintah kota. Kita sampaikan pemerintah kota, ada satu orang seperti ini loh, tolong dibantu. Oh nggak bisa Pak, ya sudah kita di sini lah nanti yang cari solusi. Oke. Itu maksudnya. Berarti ini hotline aduan ya? Ya, hotline aduan untuk warga kota. Oke. Nama WP? Lapor dewan. Webnya nanti dikirim. Sama sekali ya. Dikirim. Ini ada web. Ya, Enggak, Cak Imam. nomor WA. Jadi teman-teman begini, intinya teman-teman kan sampai hari ini di medsos ya, itu kan sering berseliweran informasi terkait ketidakberesan ya pemerintah kota dalam menangani COVID-19, mulai dari pencegahan, kuratif sampai dampak sosial. Kita atas kesadaran sendiri kita mencoba mengkanalisasi pengaduan-pengaduan itu dengan kita beri namanya lapor dewan. Jadi nanti mohon sabar, sementara ini yang kita sediakan adalah jalur tadi ada Facebook, ada WA ya dan lain-lain. Nanti kita bahkan kita akan bikin ya websitenya terus termasuk aplikasi lah. Tapi butuh waktu, tapi setidaknya laporan-laporan dari masyarakat ini kami yakin banyak dan ini biar bisa dikanalisasi dan kami anggota dewan yang resmi insya Allah lah dengan ikhtiar kami setidaknya meskipun nanti tidak semua laporan bisa kami atasi, tapi kami yakin kami mampu menjadi jembatan antara warga yang merasa tidak diperhatikan, merasa hak-haknya didolimi oleh pemerintah kota, itu bisa kami menjadi bridging, menjadi jembatannya. Nanti model kerjanya seperti apa? Ada laporan, kemudian kami verifikasi. Karena itu kami juga berharap ini karena inisiatif perorangan, teman-teman wartawan ini sangat penting perannya. Jadi begitu ada laporan kami akan turun ke lapangan melakukan verifikasi. Misalnya kami mendapat informasi ada di Puskesmas Made, awalnya 2 orang di situ positif COVID. Ternyata karena penanganan yang salah sekarang jadi 4 orang dan mereka dirumahkan. Kami akan datang melakukan cross check kesalahannya di mana dan nanti hasilnya akan kami sampaikan ke Pemkot, bisa saja langsung atau lewat teman-teman wartawan. Kalau ini tidak, misalnya tidak ada follow up dari Pemkot, ya kami akan teriak terus ya begitu. Karena tugas kami di Dewan, ketika kemarin pemilih kami memutuskan memilih kami, sekarang kewajiban kami bagaimana vote itu kita ubah menjadi voice, menjadi suara. Nah, supaya saya punya data, kita punya data, maka kita bikinlah yang namanya lapor Dewan. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi lapor dewan ini hanya anggota legislatif aja ya? Jadi anggota dewan di sini yang punya kesadaran, masih punya hati nurani, karena kita di sini lintas komisi, ini akan memudahkan kita. Ini kan nggak pakai aturan yang macam-macam lah. Pokoknya ayo dengan goodwill, niat yang sama, kita mau lebih bermanfaat bagi warga yang makin hari makin susah hidupnya. Karena kalau kita diam saja, ngeri kuping kita. Ini dewan kok kamu dulu, kok kamu suara nih kayak gitu. Ya. Apakah nanti tidak akan tumbang tindih dengan peran dari komisi-komisi? Karena ini kan sifatnya kan hampir sama dengan peran dari komisi-komisi. Justru ini nanti bisa melengkapi, misalnya ketika kami nanti ada yang sangat misalnya urgent, ketika kami nggak mampu, kami kan juga bisa memakai baju kami sebagai anggota dewan resmi dan anggota komisi yang resmi, sehingga nanti bisa dibahas dengan teman-teman yang baik di komisi maupun di fraksi. Sebetulnya ini. Nah, kalau bagi kami tidak tumpang tindih, malah saling melengkapi menurut kami. Apakah nanti malah tidak menambah jeda waktu untuk menyelesaikan masalah ini? Karena sampai hari ini komisi-komisi yang katanya
sudah sangat aktif ya, tapi nyatanya kan tidak efektif ketika kita melakukan rapat daring dengan OPD counterpart kami kan ternyata tidak efektif. Kita coba cara ini siapa tahu bisa efektif dengan turun langsung ke lapangan, kemudian lintas komisi, lintas fraksi, dan tentu saja di backup dengan teman-teman wartawan. Saya yakin nanti ini lebih efektif daripada duduk kemudian menjadwalkan rapat dengan OPD ini, ketika ditanya diberi saran saya tampung, nanti datanya kami antarkan, tapi nyatanya juga tidak dikerjakan, yang kita minta juga tidak diberikan gitu. Kalau jadi tim ini bagaimana kinerjanya kalau yang di tim lapor nanti apakah karena itu nanti kita biarkanlah ini kan bentuk ijtihad ya, ijtihad itu kalau benar itu dapat 2, kalau salah dapat 1 pahalanya. Kami melakukan itulah karena kami merasa rapat-rapat komisi dengan OPD terkait penanganan COVID tidak efektif sama sekali. Itu dari kami, dan tadi sudah kami sampaikan ke pimpinan dewan ketika ditanya apakah efektif atau tidak efektif, sama sekali tidak efektif.